Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Geologi Gunung Api pertemuan kelima. Di sini kita akan membahas mengenai analisa petrokimia batuan gunung api, melanjutkan analisa petrokimia pertemuan kemarin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai metode Nigli dan metode Ritman. Sekarang kita akan membahas 4 metode. Yang pertama metode Peacock 1931, yang kedua metode Kuno 1, dan ketiga metode Kuno 2, yang terakhir adalah metode Whitford. Nah, metode Peacock ini digunakan untuk menentukan jenis magma dan tipe sweet berdasarkan nilai alkali lime index-nya. Nah, data-data yang kita gunakan adalah SiO2, K2O plus Na2O, dan CaO, di mana data-data yang kita pakai adalah data yang sudah dinormalisasi. Kemudian data-data tersebut kita plotkan ke dalam diagram berikut ini. Dengan interpolasi ditarik garis K2O plus Na2O dan garis CaO. Dari titik potong kedua garis tersebut, kita proyeksikan ke sumbu X. Akan terbaca harga alkali lime index-nya, yaitu nilai yang ditunjukkan nilai SiO2 dalam sumbu X berikut. Selanjutnya, untuk menentukan tipe sweet dipergunakan tabel berikut ini. Nah, apa sih maksudnya tipe sweet ini? Yaitu untuk menunjukkan aktivitas magma pada periode tertentu, tempat tertentu, dan menunjukkan persamaan susunan kimiawi dan mineral. Atlantic Sweet dan Pacific Sweet. Atlantic Sweet yaitu kumpulan batuan beku yang berada di luar sistem pegunungan atau jalur orogen yang dicirikan kandungan Na-nya yang tinggi. Nah, biasanya terbentuk di daerah dengan gas sinkline dan zona rakahan di benua dan samudra. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan Sweet Pacific? Nah, Sweet Pacific yaitu kumpulan batuan beku dengan kandungan Ca terbentuk pada jalur orogen. Nah, kandungan Ca-nya dia lebih tinggi daripada yang Atlantic Sweet. Kemudian biasanya terbentuk di luar jalur orogen. Nah, di luar jalur orogen itu biasanya hanya terjadi melalui proses anateksis kontak batuan silik yang pada atap magma basaltik atau pada cekungan kontinen yang tenggelam. Metode kuno dibagi menjadi dua, yang pertama pada 1960, yang kedua adalah 1966. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan sifat magma atau jenis magma dengan didasarkan pada interpretasi kenaikan atau penurunan nilai solidification index Kuno 1 1960. Nah, data-data yang digunakan atau senyawa-senyawa yang digunakan adalah data persen-persen berat senyawa tersebut yang sudah dinormalisasi. Metode Kuno 2 1966, di mana digunakan untuk menentukan seri batuan dan sekaligus perkembangan magmanya. Dalam metode ini, kita menggunakan klasifikasi seri batuan dan variasi persen berat SiO2 dengan K2O plus Na2O menurut Kuno 1966. Berikut ini adalah diagram klasifikasi seri batuan dan variasi persen berat SiO2 dengan K2O plus Na2O. Nah, grafik ini menunjukkan nilai alkali. Kemudian grafik yang di bawahnya di bagian atas menunjukkan kandungan aluminanya tinggi. Yang di bawah merupakan tolaitik. Data-data yang sudah kita gunakan sebelumnya
kita plotkan ke dalam diagram ini. Kemudian kita amati apakah nilai SI-nya dia mengalami penurunan atau dia mengalami peningkatan. Dengan melihat perkembangan seri batuan dari masing-masing contoh akan bisa ditentukan perkembangan magmanya. Misal, seri batuan yang berkembang dari high alumina series menjadi tholeiitic series akan menunjukkan perkembangan magmanya dari yang jenuh ke kurang jenuh. Kemudian kita plotkan kembali ke dalam diagram berikut ini, di mana kita sudah mengetahui dia jenis magmanya apa, kemudian contoh batuannya seperti apa. Kita akan masuk dalam metode Whitford 1975, di mana metode ini digunakan untuk menentukan jenis batuan vulkanik, perkembangan serta kedalaman jalur Benioff menurut teori tektonik lempeng. Nah, data-data yang digunakan adalah persen berat unsur yang sudah dinormalisasi. Senyawa yang kita pakai adalah SiO2 dan K2O. Yang kemudian nilai-nilai tersebut kita plotkan ke dalam diagram tersebut untuk menunjukkan jenis-jenis batuan vulkaniknya, dan serta akan terlihat pula perkembangan batuan vulkanik tersebut. Kemudian berdasarkan kimiawi dan mineralogi menurut Kennedy 1933 mengklasifikasikan beberapa tipe magma, yaitu ada 3 tipe magma. Yang pertama tipe magma tholeiit, kemudian ada tipe magma basal olivine, dan yang ketiga tipe sosonit. Nah, tipe magma tholeiit ini biasanya dicirikan dengan ketidakhadiran olivine dengan mineral utama adalah pigeonite, augite, dan ortopyroxene. Kemudian tipe magma yang basal olivine dia mengandung augite, alkali feldspar, nephelin, zeolite, dan olivine. Nah, meskipun kedua tipe magma ini sebenarnya banyak dijumpai, dikenal pula tipe peralihan atau tipe magma sosonit. Itu menurut klasifikasinya Joplin 1968 dalam Chemical 1974. Nah, tipe sosonit ini merupakan peralihan dari kedua tipe di atas tadi yang sudah saya sebutkan dengan K2O atau Na2O tinggi. Mineral yang khas adalah jenis fosfatoid. Kemudian untuk menentukan kedalaman jalur Benioff, gunakan rumus berikut ini. Nah, di sini persen SiO2 dan persen K2O itu menyesuaikan dari data kalian, persen berat senyawa kalian, karena masing-masing anak kemarin sudah dibagi data geokimianya kan. Ini contoh perhitungan kedalaman. Jadi yang berubah adalah persen SiO2 dan persen K2O nya. Sedangkan angka-angka seperti 397, 5,26, dan 35,04 dia tetap. Setelah itu, dari hasil tersebut kalian plotkan pada diagram berikut ini. Nilai sumbu Y itu adalah nilai kedalaman. Jadi dari data sebelumnya kalian plotkan ke dalam diagram tersebut. Jadi dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga hasilnya kalian plotkan ke dalam diagram berikut ini. Setelah harga kedalaman jalur Benioff dimasukkan ke dalam gambar, maka akan didapatkan batuan vulkaniknya sesuai dengan jalur penunjamannya. Sudah mengetahui jalur penunjaman dan batuan vulkaniknya, kalian jangan lupa untuk memberi keterangan pada gambar mengenai pergerakan sampelnya kemana, mengindikasikan magma apa ke magma apa, meletus dengan keluarnya magma secara apa, dan lain-lain. Selain 6 metode yang sudah dijelaskan kemarin dan pada minggu ini, ada juga metode-metode
lain ataupun klasifikasi lain menurut beberapa ahli telah mengklasifikasikan gunung api berdasarkan unsur kimia yang dikandungnya, serta dapat memberikan gambaran perkembangan magmanya itu seperti apa. Nah, contohnya ada klasifikasi Irvine dan Barragar 1971. Kemudian ada klasifikasi Lebas 1986 berdasarkan hubungan antara kandungan unsur total alkali dengan silika yang dinyatakan dalam pesan berat. Kemudian selain itu juga ada diagram Harker, di mana diagram-diagram yang menunjukkan variasi hubungan antara unsur utama dengan indeks diferensiasi maupun kandungan kuarsanya.